Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Aulia, but usually call me Aul. I'm a management student in class 25B at Technocrat University with study number 2541109 and 6. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Aulia akan menjelaskan materi etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kita masuk ke slide pertama. Di sini ada pengenalan apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Etika bisnis ini sendiri memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan bisnis dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan adil terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, mitra, dan masyarakat. Etika bisnis ini adalah seperangkat prinsip dan standar yang memandu perilaku dalam dunia bisnis agar tetap bertanggung jawab dan jujur. Etika bisnis mencakup kejujuran, keadilan, integritas, dan rasa hormat terhadap hak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Penerapan etika bisnis yang baik membangun kepercayaan, memperkuat reputasi perusahaan, dan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Lanjut ke mengapa etika bisnis itu penting. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel 70% konsumen memilih perusahaan etis. Tabel kedua ada dampak positif pada keberlanjutan. Yang ketiga ada membangun kepercayaan pelanggan. Pada tabel pertama, statistik menunjukkan bahwa 70% konsumen lebih memilih perusahaan dengan reputasi etis yang baik. Kepercayaan konsumen meningkat signifikan ketika perusahaan menjalankan bisnis secara jujur dan bertanggung jawab. Dampak positif pada keberlanjutan. Etika bisnis yang kuat mendorong keberlanjutan jangka panjang. Perusahaan yang beretika mampu menjaga hubungan baik dengan memangku kepentingan, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan citra positif di pasar. Untuk yang ketiga ada membangun kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan adalah aset terbesar perusahaan. Dengan menetapkan etika bisnis, perusahaan membangun loyalitas jangka panjang, meningkatkan retensi pelanggan, dan memperkuat sosial kompetitif di industri. Kita masuk ke slide keempat. Prinsip-prinsip etika bisnis, di sini ada 4 prinsip, yaitu kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan hormat. Kejujuran adalah transparansi dalam semua aktivitas bisnis, termasuk pelaporan keuangan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Dan keadilan sendiri adalah perlakuan adil terhadap karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis tanpa diskriminasi atau favoritisme. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan bisnis baik bagi perusahaan maupun pihak eksternal. Hormat, yang terakhir adalah hormat menghargai hak dan martabat semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, mitra, dan masyarakat yang luas. Di sini ada contoh kasus etika bisnis. Berbagai perusahaan besar pernah menghadapi dilema ketika etika yang berdampak serius. Kasus skandal akuntansi, korupsi korporat, hingga pengelolaan limbah berbahaya menjadi contoh nyata pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan citra jangka panjang. Memahami kasus nyata dan isi itu penting agar mahasiswa dapat mengenali dan berusaha pelanggaran serupa di masa depan. Di sini ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. CSR sendiri merupakan bagian penting dari etika bisnis modern yang menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitasnya. Perusahaan yang menerapkan CSR ini dengan baik mampu membangun kepercayaan publik, memperkuat reputasi, dan mendorong keberlanjutan jangka panjang. Manfaat tanggung jawab sosial dalam perusahaan dapat meningkatkan citra publik, memperkuat hubungan komunitas, dapat keberlanjutan lingkungan, dan loyalitas karyawan dan pelanggan. Contoh implementasi CSR di Indonesia, banyak sekali berbagai perusahaan besar di Indonesia telah menjalankan program CSR yang berdampak nyata. Pembangunan sekolah membantu generasi muda, program kesehatan seperti posyandu dan klinik gratis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program lingkungan seperti inilah dapat
pohon, dan pengelolaan limbah menjaga kelestarian alam. Di sini ada tantangan dalam etika bisnis CSR. Yang pertama ada konflik kepentingan, yang kedua ada kesulitan mengukur dampak CSR, yang ketiga ada risiko greenwashing, yang keempat ada komitmen jangka panjang. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi materi hari ini, yaitu etika bisnis. Mohon maaf bila banyak salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.